Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini pertama-tama saya ingin mengucapkan, kami sekeluarga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya kembali ke rumah Bapa di sorga, Bapak Anton Suhartanto. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan untuk Tante Lina dan semua anak-anak, anak mantu, cucu-cucu dan keluarga besar yang lain yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 1, saudara-saudara, masih dalam berkat daripada ketika kita berkenan kepada Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, maka akan hidup berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-10, Kolose pasal 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara, luar biasa akibat daripada mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Salah satunya adalah sehingga hidup kita menjadi layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Kemarin kita sudah melihat, maka musuh-musuh kita dikalahkan, diperdamaikan oleh Tuhan. Diperdamaikan dengan kita. Musuh yang tadinya membenci kita, seperti Ishak dibenci oleh orang-orang Gerar. Sekarang pemimpin Raja Gerar datang untuk berdamai dengan Ishak. Hal yang kedua, mari kita lihat saudara-saudara, ketika Tuhan berkenan kepada kita, maka musuh-musuh kita dikalahkan oleh Tuhan. Dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14, pasal 13 kitab Bilangan menceritakan ketika Musa mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, ketika mereka pulang, yang 10 pengintai membawa kabar yang busuk, kata Alkitab. Mereka membuat hati orang Israel menjadi tawar, menjadi lemah semangat mereka. Tetapi 2 orang pengintai itu, yaitu Yosua dan Kaleb, membawa kabar yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Apa yang terjadi, saudara-saudara? 10 suara lawan 2 suara, menang yang 10 suara. Sehingga seluruh orang Israel, mereka mulai menangis, mereka mulai marah, mereka mulai berontak kepada Musa. Bahkan mereka mau kembali lagi ke Mesir. Lebih baik kita pulang ke Mesir, kata mereka, daripada kita masuk ke tanah Kanaan, di sana kita mati konyol. Tetapi Yosua dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati mengingatkan bangsa Israel untuk tetap percaya kepada Tuhan. Pasal 14, Bilangan 14, saya membaca mulai dari ayat 1. Lalu segera umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis,
yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara, inilah pernyataan iman dari Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, kita akan dibawa masuk. Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan mendudukinya. Saudara-saudara, tujuan daripada panggilan kita adalah suatu tempat yang luar biasa, satu kondisi yang luar biasa. Disebutkan luar biasa baiknya, berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu kehidupan yang muluk-muluk, yang tanpa tantangan, saudara-saudara. Tetapi di dalam segala tantangan, dalam segala persoalan, Tuhan menjanjikan kemenangan kepada kita. Bukan dengan kekuatan kehebatan kita, tapi Tuhan yang akan membawa kita menerobos setiap musuh-musuh kita. Saudara-saudara, membawa kita berkemenangan oleh karena anugerahnya. Hanya saja satu hal, biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan, tunduklah kepada kebenaran firman Tuhan. Ikutilah perintah-perintah Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan membawa kita, Tuhan menerobos di depan kita terhadap segala rintangan, tantangan, musuh-musuh kita, dan kita akan menikmati kemenangan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.